Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Kisah cinta di SMA. Siapa sih yang gak pernah ngalamin kisah cinta di SMA? Kalau ngebahas tentang percintaan di SMA, kalau nggak ada orang yang mewakili, kayaknya kurang greget ya. Nah, untuk dari itu, sekarang gue nggak sendirian, tapi gue ditemenin sama seseorang yang kebetulan posisinya juga sekarang di depan gue. Jadi dia masih sekolah juga sama lah kayak gue juga masih sekolah. Nah, kalau gue kenalin kayaknya kurang seru. Orangnya aja sendiri, perkenalan diri aja langsung. Siapa ya, Mbak? Oke, jadi nama saya Ale. Kalian bisa panggil saya Ale. Udah. Ale. Gitu. Nama lengkapnya nggak akan dikasih tahu? Oh, kalau nama lengkap kayaknya enggak lah ya. Oh enggak, oke. Berarti Ale ya. Oh ya sorry. Yap. Berhubung sebenarnya ini kondisinya nggak malam, cuma ya, nah tuh ada suara tukang somai juga kan. Jadi kita lagi di salah satu tempat yang ada di regional kota kita sendiri. Jadi ada di cafe gitu. Dan kebetulan sekarang lagi hujan dan posisi kita lagi di outdoor gitu. Jadi sorry kalau misalkan suaranya kedengeran air hujan dan ketokan tukang somai tadi. Oke, jadi Ale nih ya. Yap. Nah, namanya dirahasiakan. Biar para listener saja yang mencari sendiri. Oke, siap. Nah, gini Le. Berarti gue manggilnya Ale juga ya. Yap. Oke. Nah, lu pernah nonton film Dilan 1990 nggak? Yang disutradarai Pidi Baik dan Fajar Bustomi yang mengangkat cerita tentang masa SMA tahun kemarin. Of course. Lu nonton? Yap, gue nonton. Oke. Ini kalau gue dengerin suaranya si Ale ini mirip-mirip kayak Raisa ya. Jadi ada ikatan keluarga sama Raisa juga. Ya biasa lah, kita masih satu keturunan. Oh, satu tuh. Nggak jauh-jauh banget. Iya. Oke. Berarti Ale lu tahu film Dilan 1990 ya? Yap, gue tahu. Oke. Nah, berarti lu nonton dong. Lu tahu dong jalan ceritanya. Of course. Menurut lu itu kan menceritakan cerita percintaan di masa SMA ya? Nah, untuk lu yang posisinya masih pelajar aktif, menurut lu cerita yang diceritain di film Dilan itu relate nggak sih sama kehidupan cinta SMA sekarang? Mungkin berbagai macam orang memiliki banyak perbedaan ya dalam experience kehidupan love story di SMA-nya. Tapi untuk gue sendiri, entah kenapa gue nggak bisa relate sama alur ceritanya. Kenapa tuh? Mungkin karena emang gue belum merasakan yang namanya cinta di SMA, because I'm a freshman. Iya. Dan mungkin banyak juga teman-teman yang sama kayak gue atau justru lebih banyak yang bisa relate sama alur ceritanya. Alur cerita ya, oke lah. Kalau dilihat dari latar belakang tahunnya juga kan udah jauh banget. Sekarang 2019, itu 1990. Dan gue juga posisinya belum lahir sih. Maksudnya, tapi lucu ya di film Dilan tuh kan kayak ada beberapa adegannya kayak surat-suratan di kelas. Oh iya, oh my god, I love that scene. Lu percaya gak sih kalau zaman dulu tuh sampai ada kayak gitu di kelas? Percaya karena experience dari orang tua gue. Oh gitu. Mereka sempat bilang kayak gitu. Jadi kayak mereka dulu punya yang namanya surat-suratan. Nah itu juga bisa tuker-tukeran perangko. Oh, nah, iya. Kalau jauh, kalau sekarang mah namanya LDR atulah ya. LDR. Iya. Oh berarti bokap sempet cerita juga. Nyokap sih, jadi nyokap. dia ada yang punya crush
sama dia. Terus dia kayak nggak demen gitu. Tapi ya namanya juga harus menghargai. Ya dibaca, diterima. Tapi habis itu katanya dibakar dong. Wah. Sakit. Sakit. Semoga sih yang dengerin ini nggak ada ya yang bernasib sama gitu. Oke, berarti film Dilan tahu tuh kan, dan beberapa cerita, bagian adegan ceritanya nggak terlalu relate sama kehidupan sekarang. Ya wajar lah, karena latar belakang tahunnya pun jauh beda. Tapi kalau misalkan nih, sekiranya lu di tahun sekarang ini nih mau coba buat surat-suratan gitu, atau misalkan ada cowok di kelas lu yang sosokan abis nonton film Dilan gitu, terus dia bikin surat, terus naruh di kolong meja lu. Nah, lu responnya gimana sih? Atau jadi ilfeel atau malah kok ada cowok yang kayak gini? That would be really fun. Tapi menurut gua itu tuh rada sweet sih ya. Already sweet. Ya, apalagi kalau misalnya suratnya isinya kayak ya spesial gitu, karena menurut gue surat tuh lebih personal gitu loh. Jadi gue nggak bakal Oke. Tadi suara somai. Ya tadi suara somai itu mah. Oke, sorry ya. Terus. Ya jadi kalau gue sih nggak ilfeel. Nggak ilfeel, malah sweet ya. But I think it's really cute. Yeah. Yang beda itu malah bikin menarik gitu ya. Yep. Oke, berarti buat lu semua yang dengerin, khususnya buat para cowok-cowok nih, kalau emang bisa diterapin tuh adegan itu, lu coba aja mulai besok, tulis surat, taruh kolong mejanya dia ya, bukan meja guru. Ini bahaya lo kalau bisa meja guru. Oke, berarti dari sekian runtutan film cerita yang ada di Dilan 1990, bagian mana yang menarik menurut lu gitu di film Dilan itu? Bagian yang paling menarik, lu tau gak sih scene yang ada proklamasinya itu? Oke, waktu jadian gitu iya. Gak sih? Oh iya. Oh my god, itu menurut gue itu kayak bener-bener cute tapi old fashion, tapi kayak bener-bener I don't know, I just found it really interesting. Oke, berarti tetap ya yang menurut lo menarik itu adalah yang beda. Yep. Maksudnya kalau sekarang kan zaman sekarang PDKT jalan, kalau nembak ya ngomong langsung, terus kalau udah jadian ya diupdate di sosial media. Nah kalau Dilan itu berbeda ya. Iya. Nembak, jadian, dia bikin surat perjanjian gitu, terus ditanda tangan di atas perangko gitu. Materai. Oh, materai. Perangko itu buat ngirim surat ya? Iya. Goblok banget gua. Sorry. Nah, terus situ kan ada surat-suratan tuh, tadi udah dibahas. Nah, sekarang kalau misalkan itu kan film Dilan. Nah, ini kan mumpung ada lu di sini, lu pernah suka nggak sih sama cowok di sekolah lu? Itu gimana sih? Maksudnya biasanya si cowok itu ngelakuin apa ketika emang menurut lu tuh dia kayaknya suka deh sama gua? Maksudnya kayak gue yang suka sama dia atau dia yang suka sama gue? Enggak, jadi kayak cowoknya yang suka sama lu. Biasanya mereka tuh bertingkah apa buat nyari-nyari perhatian lo gitu? Oh, kalau kayak gitu biasanya sih ada yang ngomong dulu ke teman gue. Oh, iya. Lewat teman. Jadi dia laporan dulu biasanya kayak lu temennya Ale ya gini-gini ya gitu pokoknya. Oh, berarti melalui perantara teman. Nah, kadang ada juga yang demen sama temen gue. Terus demen sama temen lu? Iya, nah terus minta perantaranya ke gue. Oh. Ya, itu memang fungsinya sudah klasik lah. Oh ya, sudah klasik dan fungsinya teman ya. Yap. Iya. Bisa. Tapi lu pernah nggak misalkan kayak biasanya kan kalau cewek-cewek tuh identik sukanya sama kakak kelas yang jago main basket atau main futsal. Pernah nggak sih lu kayak gitu? Pernah. Of course. Oke, posisinya diganti nih. Kalau tadi kan cowoknya. Nah, kalau lu ceweknya lagi suka sama cowok itu, lu biasanya ngapain tuh? Biasanya gue kayak
nggak ngapa-ngapain sih, karena gue tipikal orang yang kalau misalnya kagum, gue bakal diem aja. Oh. And I will act really cool in front of him. Dan ya gitu aja. Cuman ya akhirnya kita sapa-sapaan doang. Oh, berarti lu tipikal cewek yang bisa rapih memendam perasaan ya? Nggak sakit itu? Udah terbiasa ya. Udah terbiasa. Iya. Oke. Iya. Sakit yang sudah terbiasa tuh jadi udah nggak masalah gitu. Nggak masalah, I can take it gitu loh. Tapi kalau lu dikasih kesempatan gitu buat, maksudnya gini, kalau ada kesempatan buat ngomongin perasaan, ya minimalnya kalau lu bilang sama cowok itu kalau lu suka, lu bakal ngomong langsung atau ada strategi, misalkan gue mau ngajak makan candlelight dinner yang gitu-gitu kan? Kalau gue personally, karena gue orangnya super duper gengsi. Oke. Nah, itu gue tidak akan melakukan hal seperti itu. Oke, siap. Tapi paling gue bakal ngode-ngode lewat Instastory. Instastory. Iya, jadi gue kayak nge-follow dulu, terus minta follow back. Nah, barangkali story gue dilihat, beneran dilihat. Iya. Berarti story adalah kode paling ampuh ya? Yap. Oke, berarti buat lo semua yang mau ngadain gebetan lo bisa pakai Instastory itu. Nah, ngomongin Instastory nih, kadang ada beberapa teman gue juga yang mungkin sedikit bermasalah. Kayak misalkan ada teman-teman gue nih, nah teman gue tuh lihat di snapgramnya tuh jadi backsoundnya lagu. Terus jadi si full satu layar handphone itu teks semua. Nah, Kayak gimana tuh? jadi kayak ya yang galau-galau gitu, yang kayak sekarang. Nah, untuk beberapa orang itu ternyata itu bermasalah. Maksudnya bermasalah, apaan sih nih orang galau kok di-publish gitu. Nah, kalau menurut lo, orang yang galau atau yang ngode-ngodein di snapgram tuh wajar nggak sih? Wajar-wajar aja kan? Kalau menurut gue sih wajar-wajar aja, karena dia yang memiliki akun itu dan dia punya hak, Kebebasan. yap, kebebasan buat dia nge-upload, nge-ekspresiin apapun yang dirasain. Oke, Tuh. setuju, sepakat. Selama itu tidak menyalahi aturan ya? Iya, Oke. dan selama itu tidak merugikan. Oke, iya benar. Nah, sekarang apa yang lo harapin ketika ada cowok yang suka sama lo? Nah, si cowok itu tuh harus bersikap gimana gitu? Tergantung, ini cowoknya yang suka sama gue doang, atau dia suka sama gue terus gue juga suka balik. Nah, lebih enak tuh dua-duanya suka. Oh, dua-duanya suka. Jadi lu ngeharapin tuh si cowok ini harusnya kayak gini nih. Nah, itu harus gimana tuh kira-kira? Kalau menurut gue, cara PDKT nih ya, kita Cara lagi PDKT. ngomongin Iya, PDKT dulu. cara PDKT yang ampuh gitu. Nah, Kalau gue personally, gue lebih suka cowok yang gak terlalu agresif. agresif. Yap. Oke. Jadi kayak pelan-pelan aja gitu loh, tapi pasti. Pasti. Jadi kayak ngedeketinnya tuh in the most subtle way, tapi nggak terlalu letoy juga. Kalau letoy juga kelamaan. Bete Iya, kita nunggu ya. rebutan. Iya. Tapi ya jangan terlalu nunjukin juga gitu loh kalau lu demen sama gue gitu. Kalau menurut gue. Kalau misalkan itu cowok nggak nunjukin juga kalau dia suka, gimana lu bisa tahu kalau misalkan cowok itu suka sama lu? Oke, jadi kita harus balikin lagi ke waktu. Karena menurut gue sebuah rasa itu bisa muncul karena kita sabar gitu loh, menunggu waktunya kapan rasa ini bisa dimunculkan, kapan rasa ini bisa dibicarakan gitu loh. Oke. Berarti nunggu waktu yang tepat gitu ya. Nah, Oke, berarti yang pertama tadi itu jangan agresif, tapi jangan letoy juga. Ya biar gak ketemuan lama gitu. Iya. Yap. Terus yang terakhir tadi apa? Yang terakhir, Tadi gue lupa tuh. sumpah gue juga lupa. Agresif. Agresif, tapi jangan letoy. Jangan letoy. Oh, jangan terlalu nunjukin gitu. Oh, jangan terlalu nunjukin. Iya. Oh iya benar, Dia jangan terlalu demen. nunjukin.
Ya menarik ya untuk ngobrolin cinta di SMA. Tapi ternyata kisah cinta dari Dilan itu nggak terlalu relate buat kehidupan sekarang. Ya mungkin karena perkembangan zaman juga ya. Iya. Nah, oke. Karena waktunya udah mau gelap juga, maksudnya nggak enak juga nih kalau lu pulang malam gitu kan. Ntar gue dimarahin lagi sama bokap lu. Nah, inti dari perbincangan ini 2 kata aja. Menurut lo yang bisa mewakili kisah cinta di SMA? 2 kata. 2 kata. Ya. Banyak rasa. Banyak rasa. Yap. Aja. Iya, banyak rasa. Tapi berarti lu pernah sayang yang sebegitunya sama cowok? Enggak. Oh, belum. Oke. Semoga abis dari sini sih kayaknya suka sih. Semoga gue dapat menemukan jiwa yang pantas. Anjing. Gitu loh. Ya anak SMA sekarang bahasanya puitis banget. Con. Kalah gua. Keren. Oke, makasih Cak. Oke. Udah mau nemenin gua ngobrol-ngobrol. Alright, my pleasure. Oke. Seperti biasa, semoga kamu sudah memasuki dunia mimpi. Dan tentunya semoga kamu mimpi indah, atau mungkin kamu bisa bermimpi tentang masa-masa ketika kamu menjalin kisah cinta di SMA. Dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.